Oleh Yesus yang diajarkan kepada muridnya? Ada? Gak ada. Siapa yang menyembunyikan? Umatnya. Lantas kenapa kamu menuduh saya? Allah itu menyesatkan dengan tidak menjaga firman-Nya. Kenapa kamu menuduh saya seperti itu? Padahal panjang lebar saya menerangkan firman Allah yang datang kepada Musa dilanggar oleh kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya adalah kaum tegak tengkuk. Kaumnya adalah kaum pembangkang. Kaumnya hampir saja dipunahkan oleh Allah. Saya bacakan satu ayat lagi. Ayat 12 atau ayat 13 dari Ulangan 9. Dengarkan. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, dengarkanlah, turunlah ke sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku." Jadi Allah berfirman kepada Musa gini, "Wahai Musa, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan." Apakah ini fitnahan dari saya? Atau Allah sendiri yang berfirman bahwa umat Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Musa dari perbudakan Mesir telah berlaku busuk? Mereka menyimpang dari perintah Allah. Apakah itu fitnah? Atau karangan daripada penulis daripada Ulangan 9 ayat 12 ini adalah berbohong? Lalu kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini," kata Allah, "dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk." Apakah ini fitnah? Atau ini adalah firman Tuhan? Maka Allah mengatakan, "Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapus nama mereka dari mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini, dan itu adalah bangsa Arab." Ya, jadi kamu harus paham bahwa apa yang saya katakan bukan Allah yang murka, bukan Allah yang salah. Saya tidak menyalahkan Allah. Yang salah itu adalah kaumnya Nabi Musa. Yang salah itu adalah kalian yang adalah pengikut kaumnya Nabi Musa. Karena Allah sudah mengatakan, "Wahai Musa, bangun, datanglah kepada mereka, segera ke sini, sebab bangsamu yang kau selamatkan dari bangsa Mesir, yaitu pemegang Torah, telah berlaku busuk. Mereka pemegang Torah ini menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan." Apakah itu fitnah? Jelas kan? Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Bani Israel telah menyelewengkan perintah Tuhan. Apa itu? Torah. Jadi bagaimana mungkin kamu yang hidup tahun 2020 masih mengatakan firman Tuhan itu masih ada, yang dari Musa itu masih ada sama kamu? Sementara Allah sendiri mengatakan kepada Musa, "Bangunlah Musa, lihat itu bangsamu yang kuberikan kitab Torah kepadanya, yang kau selamatkan dari perbudakan Mesir. Lihat mereka, lihat, saksikan. Mereka telah menyeleweng, menyimpang dari perintah yang aku berikan kepada mereka." Apa perintah itu? Apa yang tertuang di dalam kitab Torah. Kamu masih belum paham juga? Ya benar, bangsa Yahudi banyak melanggar hukum Taurat. Tapi itu tidak bisa membatalkan rencana Allah. Tidak bisa membatalkan hukum Allah. Jadi Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Jadi Allah sudah tahu bahwa bangsa Yahudi memang tegar tengkuk. Memang dia akan banyak melanggar hukum Taurat. Bahkan Allah pun sudah tahu bahwa bangsa Yahudi pun akan menolak Mesias. Bahkan Allah sudah tahu bahwa bangsa Yahudi akan menyalibkan Yesus. Allah sudah tahu itu. Tapi betapa terkutuknya yang menuduh bahwa Allah gagal. Terkutuklah mereka yang telah menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah gagal.
yang Anda harus pahami. Jadi Allah tidak mungkin karena gagal terus kemudian Allah meluruskan. Ya itu bukan Allah namanya, itu manusia. Yang saya bilang itu Allah yang tolol. Jadi Anda menuduh sesuatu yang jelas Anda keliru. Anda sudah memposisikan diri Anda sebagai penghujat daripada Allah. Anda sudah memposisikan Anda memfitnah Allah dengan mengambil keuntungan di mana bangsa Yahudi gagal mentaati hukum Taurat. Terus Anda menyalah-nyalahkan Allah. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, saya mengimani itu. Semua firman Allah itu murni dan perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Masalahnya tidak semua Bani Israel itu berlindung kepada firman Allah. Itu yang jadi masalah. Firman Allah itu murni, betul. Ya, kalam Allah itu murni, betul. Kenapa? Karena Allah mensifati kalamnya sendiri. Betul itu. Tapi ketika kalam ini menjadi kalam lapsi, menjadi kitab, menjadi sebuah anjuran, menjadi sebuah hukum-hukum dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, hukum itu, firman itu berubah menjadi aturan manusia seenaknya. Kan Allah sendiri menuangkannya di dalam firman-Nya sendiri kepada Nabi Musa. Ya, wahai Musa, bangun, turunlah dengan segera, sebab bangsamu yaitu Bani Israel yang kuberikan kitab suci kepada mereka berupa Torah, ya, yang telah kau selamatkan dari perbudakan Mesir, telah berlaku busuk. Mereka yang memegang Torah itu telah menyimpang dari Torah itu sendiri yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan, padahal jelas perintahnya. Artinya mereka meninggalkan Taurat. Mereka tidak mungkin memegang kitab Taurat lalu kemudian membuat patung. Nggak mungkin. Oh, kita mengkitabkan Torah, kita mencintai kitab Torah. Salah satu isinya adalah janganlah engkau membuat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tapi faktanya Allah mengatakan, Musa bangkit, lihat tuh bangsamu tuh yang kau selamatkan dari perbudakan Mesir, lihat kelakuan mereka tuh. Mereka ingkar terhadap perintahku. Mereka membuat patung dan sujud menyembah kepada patung tersebut. Nggak mungkin mereka menyembah patung kemudian di tangan mereka ada kitab Torah kusnadi. Nggak mungkin. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang berakal sehat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena itulah kusnadi saya minta kepada kamu, ya, sejak malam ini begitu saya menjelaskan kepada kamu panjang lebar tentang apa yang dituangkan oleh Allah dalam kitab yang kamu baca tentang perlakuan-perlakuan Bani Israel kepada perintah Allah, segeralah engkau bertobat. Jangan kau tegar tengkuk, jangan engkau hidup dalam kedegilanmu, karena sesungguhnya hidup ini tidak selamanya. Apalagi sekarang banyak corona kusnadi. Boleh jadi kamu besok kena corona, mati kekal di neraka. Untuk itulah bertobatlah. Jangan kau ikuti nafsumu, ya. Jangan kau ikuti nafsumu. Ajaran yang kamu pegang sekarang satu, kitab terjemahan, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Yesus. Yang kamu punya sekarang adalah kitab yang dituliskan oleh orang-orang yang menurut Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 adalah orang-orang sesat, orang-orang yang tegar tengkuk, orang yang mengajarkan ajaran palsu terhadap pengajaran-pengajaran Yesus. Bertobatlah kusnadi. Allah sendiri yang mengatakan kusnadi, mereka membuat patung tuangan, mereka ingkar terhadap perintah Tuhan, mereka degil terhadap perintah Tuhan, mereka tegar tengkuk terhadap hukum-hukum syariat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, apakah mungkin mereka memegang kitab Torah di samping mereka sujud menyembah kepada patung? Mungkinkah seperti itu? Kalau kamu katakan mungkin, sekarang tunjukkan mana kitab itu. Oh, perintah Tuhan ditulis dalam loh batu. Tunjukkan mana 2 loh batu itu sekarang. Tunjukkan. Ada tidak? Nggak ada. Ya kan? Kamu hanya mengimani puing-puing pengajaran dari serpihan-serpihan pengajaran Taurat Musa yang hancur berkeping-keping. Paham? Kamu tahu ada Talmud kan? Nah, itulah bukti bahwa kedegilan Bani Israel itu tidak bisa kau pungkiri. Sekarang tunjukkan mana kitab Torah Musa. Ada samamu? Tunjukkan. Di mana itu? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan, berarti apa yang saya bicarakan dan apa yang difirmankan oleh Allah itu betul. Ya. Jadi saya tidak mencobai saya tidak sedang
mengatakan Allah itu sesat, Allah itu tidak sesuai dengan apa tuduhanmu lah yang kau tuduhkan kepada saya. Saya sedang menggambarkan kepada kamu bahwa Al-Quran itu datang disebabkan oleh karena kedegilan Bani Israel dalam menerima firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang ingin kamu banggakan? Ya, Tuhan mengajarkan para nabi-nabi menyembah kepada dirinya seorang, menyembah kepada dirinya esensinya tanpa ada yang lain. Lah kamu nyembah Yesus, nyembah merpati, nyembah roh-roh, ya kan? Allah memiliki syariat, diperintahkan kepada Nabi Musa mengharamkan babi, kepada Isa mengharamkan babi, memerintahkan kepada mereka sunat. Apa yang kamu lakukan sekarang? Makan babi. Andaikan bisa kapal selam itu dimasak, itu pun kamu makan. Kamu nggak sunat, orang-orangmu tidak sunat. Lantas kemudian kamu mau banggakan apa coba? Justru apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab Ulangan tentang pembangkangan Bani Israel, itu semuanya disimpulkan di dalam pengamalan pengajaran orang-orang Kristen. Tuhan tidak memfitnah dengan mengatakan bahwa tegar tengkuk. Bukti ada. Mana buktinya? Kristen. Kok bisa? Ya, Kristen itu adalah buah pokok dari batang yang telah menyesatkan pengajaran Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kristen itu adalah buah dari pengajaran, penyesatan, pengingkaran terhadap firman-firman Allah yang datang kepada nabi-nabinya. Justru kamu adalah cerminannya, wahai Kusnadi. Kamu adalah buah penyesatan itu. Anda mikirnya gimana sih? Betul bahwa bangsa Yahudi itu telah menyeleweng, melanggar banyak hukum Taurat sejak zaman Musa, bahkan sampai zaman Yesus. Tapi tidak ada bahwa Allah itu tidak menjaga kitabnya. Torahnya dari awal sampai sekarang pun tetap demikian. Nggak ada yang dirubah. Jadi lucu sekali Anda ini menuduh bahwa karena bangsa Yahudi tengkar tengkuk kemudian menyeleweng dari aturan-aturan Torahnya, terus Anda menyimpulkan bahwa Allah itu tidak menjaga kitabnya. Ngawur. Justru yang menyalahkan pekerjaan Allah di masa lampau itu adalah Quran, Injil, Bible. Coba Anda tunjukkan, adakah ayat yang mengatakan bahwa Taurat yang lalu-lalu itu telah dipalsukan, kemudian sekarang diluruskan? Ada nggak ayatnya di Perjanjian Baru? Nggak ada. Tapi kalau Anda lihat di Quran, begitu banyak. Ada bacaan Nisa 157, udah jelas fakta sejarah bahwa bangsa Yahudi mengakui telah membunuh Isa. Tetapi masa lalu itu diluruskan, bahwa masa lalu itu salah, bahwa fakta sejarah itu salah, kemudian diluruskan oleh sesosok makhluk yang mengatakan bahwa yang benar itu diangkat dan tidak mati di salib. Jadi yang banyak menyalahkan pekerjaan Allah di masa lalu itu siapa? Itu jelas Quran. Coba Anda jawab sendiri. Katanya Injil yang asli mana? Waktu orang Kristen tunjukin ini Injil asli, tapi Anda mengatakan oh itu bukan asli, yang asli udah nggak ada. Berarti Anda menuduh Allahmu tidak menjaga Injilmu. Kitab Torah pun sama. Anda pun akan mengatakan bahwa Torah itu yang asli udah nggak ada, yang sekarang dipegang orang Kristen dan orang Yahudi itu udah dirubah-rubah. Jadi kan sama aja dengan Anda menuduh Allahmu tidak menjaga Torahnya. Anda menuduh Allahmu tidak menjaga Injilnya. Kalau menjaga, mana Torah aslinya? Mana Injil aslinya? Dan Injil yang asli, Torah yang asli, yang kami yakin tetap asli selama-lamanya adalah yang ada di tangan kami ini, yang merupakan Textus Receptus dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama. Jadi justru terbalik,
Andalah yang banyak menyalahkan Allah. Sekarang kalau Anda menuduh orang Kristen yang menyalahkan Allah, mana ayatnya? Di mana bahwa Torah itu udah dirubah-rubah? Di mana Injil itu telah dirubah-rubah? Sekarang tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Kamu nggak sanggup kan untuk menunjukkan? Ya udah, selesai. Berarti apa yang dituangkan dalam Al-Quran itu benar adanya, mutlak adanya, kecuali kamu bisa membuktikan ini loh dua buah batu yang dituliskan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mana? Ada nggak? Nggak ada. Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Lantas kemudian ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau selamatkan dari perbudakan Mesir telah berlaku busuk. Mereka menyimpang, mereka meninggalkan perintahku. Mereka semua itu adalah telah membuat membuat patung tuangan. Ini cerminan apa Allah berfirman kepada Musa seperti ini? Lalu Allah mengatakan, biarkan aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini, yaitu Islam. Paham? Kenapa dikatakan daripadamu? Sebab Islam mengajarkan Torah yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, kemudian akan dituangkan kembali kepada Al-Quran. Apa itu? La ilaha illallah, bukan patung yang disembah oleh orang-orang Kristen. Paham ya? Jadi ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang ingkar ada, orang menyembah patung ada, orang yang sujud kepada pohon, kepada api ada, orang yang makan babi ada, orang yang menyembah manusia ada, orang yang menyembah burung merpati ada. Tapi apakah ketika itu terjadi Al-Quran hilang? Tidak, firman Allah tetap ada. Siapa yang menjaganya? Para hafizul Quran, para penghafal Quran, para kristologi yang ada di sini. Mereka adalah penjaga-penjaga kalamullah. Tapi ketika Allah berfirman kepada Musa, mereka membuat patung tuangan, tidak ada yang di antara mereka yang menjaga Torah, tidak ada di antara mereka penghafal Torah, tidak ada di antara mereka yang memegang dua loh batu itu. Sekonyong-konyong mereka melanggar apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Torah. Kamu katakan memang mereka melanggar, memang mereka tegar tengkuk, mereka memang itu meninggalkan perintah Tuhan, tetapi kitabnya tetap ada. Di mana kitab itu? Tunjukkan kepada kami. Ada? Tidak ada. Kalau kamu mengatakan orang Islam itu minum tuak, orang Islam itu makan babi, orang Islam itu berzina, sehingga kamu mengatakan karena firman Allah yang datang kepada mereka sudah hilang, sudah dirubah, itu kamu salah. Al-Quran masih ada sampai sekarang. Bedanya dengan Torah, ketika umatnya Nabi Musa itu ingkar terhadap Torah, kitab Torahnya juga sudah tidak ada. Itu bedanya. Oh tidak ada, buktikan. Di mana kitab Torah itu sekarang? Yang kamu punya hanya perjanjian lama yang dituliskan pada abad ke-18 di Batavia. Mana original tesnya? Gak ada. Adapun original tesnya kitab Torah itu, yaitu disebut yang menuliskan dengan tulisan bahasa Ibrani. Apakah itu kitab yang berasal dari Nabi Musa? Bukan. Jadi mana kitab Nabi Musa itu? Gak ada. Jadi apa yang kemudian yang kamu persalahkan? Justru kamu adalah sperma yang dihasilkan dari ejakulasi dini yang mengatakan kitabmu adalah kitab Nabi Musa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum Masehi, yang kemudian kamu katakan itu adalah firman Allah, itu adalah kalam Allah. Sementara zaman Musa hidup, Allah sudah mengingatkan kepada Nabi Musa, Musa, orang yang memegang kitab Torah itu telah ingkar terhadap perintahku. Mereka membuat patung. Jadi tidak mungkin mereka itu memegang Quran sambil menyembah sujud kepada patung. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka tahu hukum Torah itu seperti apa. Jadi Ustadi, bertobatlah. Tidak ada jalan selain engkau harus bertobat. Tinggalkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah. Ya, Yesus sendiri mengatakan, angkatan jahat ini menginginkan tanda dariku.
maka cukuplah tanda Yunus menjadi tanda bagi mereka. Angkatan jahat artinya orang-orang yang sezaman dengan dia. Lalu kemudian dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 8 dan ayat 19, betapa Yesus menerangkan bahwa penyesat itu sungguh berasal dari tengah-tengah mereka, berasal dari murid-murid Yesus, tapi bukan sungguh dari Yesus. Berasal dari Bani Israel, tapi tidak sungguh-sungguh dari pengikut Yesus. Mereka mengajarkan, memasukkan pengajaran palsu untuk menyesatkan orang-orang banyak. Dan itu adalah Kristen, dan itu adalah Paulus. Hasil buahnya dari ajaran Paulus itulah Kristen. Sekali lagi, bertaubatlah. Ingat, Jul, Allah sudah berjanji di dalam Amsal bahwa firman Allah itu murni. Jadi artinya apapun yang terjadi kepada bangsa Yahudi, dia mau tegar tengkuk, dia mau menyeleweng sebagai apapun, Torah tanah Yahudi itu dan Injil itu tidak akan pernah bisa dirubah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bahwa firman Allah itu murni, sehingga tidak ada satupun yang akan berubah. Jadi kalau Anda mengatakan, wah sekarang ada terjemahan itu, ya oke, tetapi aslinya itu tidak akan pernah bisa berubah. Dan Tuhan akan menjaga cukup satu saja. Kopinya banyak, tapi asli cuma satu. Tergantung Anda mau cari yang mana, yang asli atau yang palsu. Kalau Anda mempertanyakan soal tanah Yahudi, Anda tahu kan, gulungan Dead Sea Scroll itu menemukan bahwa tulisan-tulisan dengan tanah Yahudi itu lengkap ada ditemukan di situ, yang ditulis di atas perkamen. Dan itu persis isinya dengan yang kita pegang hari ini, di mana berbedanya adalah bahwa YHWH itu ditulis tanpa huruf hidup. Jadi kalau soal tanah Yahudi, Anda nggak bisa ragukan. Silakan Anda undang orang Yahudi, suruh dia jelaskan. Mengapa untuk soal ini Anda tidak mengundang dia untuk menjelaskan? Jadi kalau Anda memakai kedegilan bangsa Yahudi, terus Anda mau menyimpulkan Torah itu berubah, kitab Injil itu berubah, Anda salah besar. Nalarmu sudah rusak, apa hubungannya? Karena Allah tetap menjaga firman-Nya sampai kapanpun. Justru Quran itulah yang menuduh Allah tidak bisa menjaga. Kenapa tidak bisa menjaga? Karena sampai saat ini Anda tidak berhasil menunjukkan mana Injil aslimu, mana Torah aslimu. Anda selalu bilang bahwa Injil asli, Torah asli sudah nggak ada karena sudah dirubah-rubah. Ya berarti Anda sama aja dengan menuduh Allahmu itu kecolongan. Sedangkan kami tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah berubah, apalagi Allah kecolongan. Jadi seharusnya Anda yang berpikir, Jul, apakah bukan kitabmu yang ngawur? Kenapa? Karena kitabmu lah yang memfitnah Allah, kitabmu lah yang menuduh, menghujat Allah, telah gagal di dalam menjaga kitab-kitab terdahulu. Dan Allah mustahil pilih-pilih mana yang dijaga, mana yang enggak. Semua kitab miliknya pasti akan dijaga. Jadi kalau Anda bertanya soal Quran, saya nggak usah cerita panjang lebar. Anda sudah tahu pada saat ini ada asli Quran sebanyak 38 yang diakui asli oleh masing-masing yang berbahasa Arab di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Itu kalau Anda mau telusuri Quran itu. Jadi sekarang yang saya tanya, mana yang asli? Masing-masing mengaku asli. Beda dengan Alkitab. Yang asli itu adalah yang tertulis di dalam bahasa Yunani yang disebut Textus Receptus, yaitu teks Syria dan
teks Antioquia, bukan teks Sinai ataupun Vatikanus. Itu yang asli. Pahami dulu Kusnadi, apa yang dimaksud dengan firman Allah. Firman Allah itu adalah kalam Allah. Kalam itu apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Hal yang berasal dari diri Allah, berupa keinginan yang dituangkan di dalam perkataan. Perkataan itu kemudian berisi huruf-huruf. Perkataan yang berisi huruf-huruf itu kemudian dituangkan di dalam sebuah tulisan. Tulisan itu kemudian dituangkan dalam sebuah kitab. Paham tidak? Jadi yang murni itu adalah kalam Allah. Yang murni itu adalah kehendak Allah yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi ketika kehendak itu dituliskan di dalam sebuah buku atau kitab, maka itu adalah namanya firman lapsi atau firman majaz, firman yang sudah dituangkan di dalam bentuk makhluk. Jadi kitab itu adalah makhluk. Kenapa? Karena dia terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan tinta, maka dia disebut sebagai firman lapsi atau majaz. Nah, yang murni itu adalah yang berasal dari dirinya, yang ada di dalam dirinya, yang melekat pada dirinya, disebut al-kalam. Sifat kekekalan, sifat sifat kemaha berkataannya Allah yang melekat pada dirinya, itulah yang murni. Tapi ketika Allah mengatakan, contoh nih, seperti ini misalnya, ketika Allah berfirman, ya Musa, katakan kepada mereka, akulah yang mengutus engkau kepada mereka, tidak ada Tuhan selain aku. Ketika Allah berfirman kepada Yesaya misalnya, ya, di dalam Yesaya 4:3 ayat 10, engkaulah yang menjadi saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu adalah firman Allah murni. Tapi ketika firman Allah ini dituangkan ke dalam sebuah kitab, dituliskan dalam sebuah kitab, firman itu kemudian dirubah. Siapa yang merubahnya? Orang-orang yang merupakan pemilik kitab itu sendiri. Apakah firman yang ada pada diri Allah itu yang dirubah? Bukan. Firman yang ada pada diri Allah itu tetap murni, tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Yang bisa diganti dan dirubah dan dihilangkan adalah firman Allah yang tertuang di sebuah kitab itu. Makanya saya katakan kepadamu, firman Allah itu murni, yes. Tapi firman yang sudah dituangkan berupa kitab, itulah yang dirubah-rubah. Al-Quran kan mengatakan itu. Al-Quran tidak mengatakan firman yang ada pada diri Allah itu dirubah oleh Bani Israel. Tidak. Tapi Allah mengatakan mereka menyembunyikan firman Allah yang ada dalam kitab mereka. Apa itu? Makhluk berupa buku. Itu yang dirubah. Bukan firman Allah yang ada pada diri Allah itu yang dirubah. Makanya kamu harus belajar kalam al-kalam. Nah, kalam al-kalam, kalimah al-kalimah. Itu yang perlu kamu pahami. Ya. Yang murni itu adalah kehendak Allah pada diri Allah, disebut al-kalam. Yang tidak murni itu adalah kalam Allah, firman Allah yang sudah dituangkan dalam sebuah kitab, dirubah dan dirubah. Apa buktinya? Yang ada pada tanganmu sekarang itu adalah perjanjian lama. Apakah itu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa? Bukan. Berarti apa yang saya terangkan itu jelas? Ya, terbukti benar. Dan yang dituangkan di dalam Yesaya 6, Ulangan 9 ayat 12 ayat 13 itu terbukti, bukan? Kamu tidak bisa menunjukkan kepada saya mana kitab Musa yang betul-betul murni kitab Musa, mana? Tunjukkan. Gak bisa kamu itu. Jadi itulah buktinya bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa firmanku yang kuberikan kepada Musa, kepada Yesus itu telah dirubah-rubah mereka. Firmanku melekat pada diriku, tetapi yang tertuang di dalam kitab itulah yang mereka rubah-rubah. Terbukti. Maka aku datang kepadamu Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril, tuliskan, ya, Iqra, baca kitab ini, sampaikan kepada manusia, tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang akan menjaga, aku yang berfirman kepada Quran, aku juga yang menjaganya, dan aku tidak berlaku kepada kitab yang sebelumnya. Jadi kamu itu harus banyak belajar, Kusnadi, ya. Jangan kamu cuma berkutat di antara ajaran
doktrin dan dogmamu itu saja. Kamu masuk belajar ajaran agama Islam, tapi jangan menggunakan terjemahan. Jadi Quran yang jaga adalah manusia-manusia, ya, seperti Anda sebutkan. Tetapi ingat, di dalam Quran tidak ada ayat seperti Amsal, di mana Allah menjaga kemurtian firman Tuhan. Jadi yang menjaga Torah Musa adalah Allah sendiri, bukan manusia. Jadi kalau Anda bertanya, mana Torahnya itu sekarang? Lah, yang ini yang dipegang orang Kristen, itulah yang asli. Yang dipegang orang Yahudi, itulah asli. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda tidak percaya bahwa Allah menjaga kitab-kitab Torah ataupun Injil. Anda nggak percaya. Justru itulah Anda telah menuduh Allah itu gagal di dalam menjaga kitab-kitabnya. Sedangkan kami tetap percaya bahwa Allah itu menjaga kitab-kitabnya. Dari mana? Dari Amsal itu. Jadi kalau Anda pertanyakan soal batu-batu, loh yang dijaga oleh Allah itu bukan batu. Yang Allah jaga itu firman-Nya. Firman itu mau ditulis di batu, mau ditulis di atas perkamen, mau ditulis di atas kertas dan sebagainya. Yang jelas firman Tuhan itu bisa sampai kepada setiap orang yang membutuhkannya. Jadi kalau sekarang Anda mengatakan bahwa karena kedegilan bangsa Yahudi, terus Allah memindahkan pewahyuan itu kepada bangsa Arab, itu Anda menghujat Allah lagi. Nggak percaya? Saya jelasin. Anda tahu kan Allah itu Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, berarti Dia pun akan tahu bahwa Israel akan degil, terus kemudian akan dipindahkan kepada bangsa Arab. Iya kan? Jadi buat apa Allah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub bahwa Dia akan memberkati keturunannya, tetapi nyatanya ternyata berbelok kepada keturunan Ismail? Itu pertama. Jadi buat apa Allah menulis Ankabut 27 yang mengatakan bahwa kitab suci dan para nabi hanyalah keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Ismail? Jadi kalau Allah sudah tahu, berarti Anda menuduh Allah itu menjilat ludahnya sendiri. Kalau Allah sudah tahu bahwa itu akan berubah kepada bangsa Arab, ngapain Dia harus janji kepada Yakub? Tolong Anda pikir itu. Tolong Anda pikir. Berarti Anda secara tidak sadar sudah memfitnah Allah, menjilat ludahnya sendiri. Coba kamu tunjukkan kepada saya tertulis di mana di dalam kitab Torah dan juga di dalam Injil seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hajj, ya, bahwa akulah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Coba tunjukkan kepada saya. Kalau Amsal yang kamu katakan itu bahwa firman Allah itu murni, ya, saya sudah menjelaskan kepada kamu. Betul, firman Allah itu murni, tidak ada campur tangan daripada makhluk lainnya. Tetapi bukan yang dimaksud itu adalah bukunya, kitabnya, bukan. Tapi adalah kalamnya Allah itu murni, betul, tidak ada campur tangan dari kehendak orang lain. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Itu perlu kamu paham. Sekarang kamu tunjukkan ayat yang sama dengan apa yang tertuang di dalam Al-Hajj yang mengatakan, akulah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang menjaganya. Tunjukkan. Kusnadi, kamu itu orang sudah tua, udah dewasa, ngaku misionaris, ngaku pendeta, ngaku paham Alkitab, ya. Ketika saya tanya mana kitab Torah yang asli, kamu nunjukkan kitabmu yang hanya terjemahan itu bahasa Indonesia. Musa itu menggunakan bahasa apa? Maka kamu sekarang menunjukkan terjemahan. Terjemahan itu bukan firman Allah, sementara yang datang kepada Musa itu adalah firman Allah. Jadi inilah saya katakan, ya, kamu itu adalah murid Paulus, penyembah Paulus, dan kamu ingin kelicikan dan dustamu itu kau sampaikan secara terang-terangan. Kamu ingin menipu orang, ya. Di sini orang Muslim itu orang terpelajar semua.
Kamu nggak bisa nipu apalagi secara terang-terangan seperti ini. Kamu katakan Torah Musa itu adalah yang dipegang oleh orang Kristen sekarang. Waduh, betul-betul kamu nggak tahu malu. Oke, Kusnadi, saya anggap sudah cukup dulu ya, karena di sini sudah pukul 24:20 waktu Makassar, dan saya rasa penjelasan kamu itu mutar-mutar aja, tidak didasari oleh ilmu, hanya asumsi saja. Apa yang kamu paparkan hanya berdasarkan iman gereja, tidak sesuai dengan pengajaran Allah yang difirmankan kepada para nabi-nabi. Yang kamu ingin kedepankan di sini adalah saya melihat dengan jelas hanya doktrin-doktrinmu dan pengingkaranmu terhadap firman Allah kepada Al-Quran. Tidak ada ilmu yang kau sampaikan sama sekali. Kamu hanya memamerkan inilah orang kafir. Seperti inilah caranya orang kafir menolak firman Allah. Untuk itu, saudara Kusnadi, terakhir saya sampaikan kepada saudara, perbanyak lagi belajar, kaji Al-Quran, jangan terjemahan, ya. Boleh terjemahan, tetapi jangan kau anggap itu sebagai final daripada inti isi daripada itu Al-Quran itu. Jangan kau maknai sesuai dengan apa yang tertuang dalam terjemahan. Bertanya kepada ahli, jangan kau perbodoh dirimu selamanya. Kasihan kamu, kasihan keturunanmu. Kiamat sudah dekat, Kusnadi. Untuk itu bertaubatlah. Ya, nanti lain kali kita sambung lagi. Yang jelas, saya simpulkan kepada kamu, Al-Quran itu adalah murni firman Allah yang diwahyukan oleh Allah Israel kepada Muhammad SAW untuk meluruskan apa yang diwahyukan kepada para nabi-nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang oleh kaumnya sendiri. Pahami itu, selami itu, teliti itu, dan kemudian imani dan jabarkan dan aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari agar engkau terselamatkan. Demikianlah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat daripada materi perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Jika benar teman-teman merasa ini bermanfaat, mohon kiranya untuk di like ya, untuk di subscribe dan di share kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya kendaraan kita untuk berdakwah itu semakin banyak dan semakin kuat, sehingga orang-orang yang benci terhadap Islam itu bisa balik menjadi cinta terhadap ajaran agama Islam. Saya kira seperti itu ya para sahabat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit COVID-19, dan senantiasa berada di dalam hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya Zulkifli Imam Abbas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.